di Ngompas, ngobrol bareng Pramuka Sleman. Episode pertama ini bersama saya, Kak Farah. Oke, tadi udah lihat ya visual tentang Barata Sleman ke-39. Dan hari ini istimewa banget kita kedatangan narasumber pertama, yaitu Kak Lina Restu Nirmala. Halo teman-teman semua. Halo, apa kabar Kak Lina? Alhamdulillah baik, Kak Farah. Alhamdulillah. Oke, beliau ini adalah KSK Barata ke-39 atau Ketua Sangga Kerja. Kita pengen tahu nih, apa sih latar belakangnya dulu Kak Lina bisa terjun di Pramuka Sleman sampai jadi KSK Barata terkeren itu? Oke, gimana Kak Lina? Silakan. Yang Kak Farah, jadi awalnya dulu itu jadi peserta dulu, sama kayak teman-teman yang sekarang juga ikut jalan, ikut giat kayak gitu. Nah itu pada awalnya itu masih SMA, dulu di kelas 2 ya, kelas 11. Nah itu jadi peserta dulu. Setelah itu tahun berikutnya itu di Barata ke-32 itu jadi peserta. Nah kemudian di Barata ke-33 itu coba-coba mendaftar jadi sang kerja atau jadi panitianya. Nah itu keterima, jadi langsung tahun kedua itu jadi panitianya, jadi sang kerjanya itu. Nah kemudian selanjutnya itu jadi panitia terus. Nah kemudian yang ke Barata ke-39 ini diamanahi oleh kakak Dewan Kerja untuk jadi ketua gitu. Wah, keren banget sih Kak Lina tadi perjalanannya ya buat jadi ketua Sangga Kerja ke-39 tadi. Oh ya, dulu awalnya tuh dari sekolah mana Kak, kalau boleh tahu di Sleman? Aku dari SMA Segan. SMA 1 Segan ya? Iya, SMA 1 Segan. Banget. Pasti bangga nih kakak-kakak yang lihat dari SMA 1 Segan. Nih, contoh alumni yang sampai sekarang masih bertahan di Pramuka Sleman. Oke Kak Lina, seru banget tadi jawabannya. Pengen tahu nih kesibukan Kak Lina sekarang apa nih? Udah kerja atau kuliah? Gimana? Boleh cerita ke kita? Jadi sekarang ini lagi kuliah, itu masih di semester 8. Semoga di semester 8 ini selesai ya teman-teman, jalanin aja ya. Itu terus udah sih itu aja. Oke, kuliah lagi skripsi aja. Keren banget sih Kak Lina. Kuliahnya di kampus apa sih Kak, kalau boleh tahu? Aku di UGM. Wah, Masya Allah. Yang lihat semoga bisa ikut jejaknya Kak Lina ya. Oke, kalau boleh tahu nih, hobinya Kak Lina apa sih biasanya kalau di waktu-waktu senggang di sela-sela kuliah gitu? Kalau hobi sendiri kadang itu ya kalau karena di Pramuka itu temennya banyak ya Kak, jadi ya sering-sering ngobrol aja sama teman-teman Pramuka gitu. Terus juga kalau ada waktu yang agak lama ya kita bisa main. Sering-seringnya lebih ke keluar gitu, explore gitu. Kak, tadi main-main ya. Main-main biasanya kemana aja Kak? Biasanya itu paling kalau sama teman-teman ya ke yang adem-adem, yang alam-alam gitu. Asik banget. Kalau lihat IG-nya Kak Lina nih teman-teman, kakak semua, postingannya tuh gunung semua. Kak, sama aja sama Kak Farah teman-teman. Iya, kita sebenarnya bestie. Gak. Boleh ceritain Kak Lina kenapa bisa suka naik gunung sampai mana-mana? Padahal kan Kak Lina sibuk kuliah, apalagi di UGM, apalagi jadi ketua Barata terkeren itu tadi. Gimana Kak Lina? Mungkin emang apa gimana ya? Ada waktu aja ya, atau kita harus menyempatkan waktu karena kan kuliah terus itu juga pikirannya bakalan suntuk gitu kan. Terus teman-teman juga banyak supportnya, banyak apa ya, banyak waktu luangnya. Terus kita juga sering-sering ngobrol, jadi biar nggak stres aja kita harus meluangkan waktu untuk healing ya teman-teman. Itu sangat penting. Keren banget. Oh iya Kak Lina, ngomong-ngomong kalau di keluarga kakak dukung banget gak sih di kegiatan pramuka, apalagi sampai pulang malam, terus banyak kegiatan-kegiatan yang mengeluarkan waktu yang banyak juga, waktu sama keluarga, gimana? Dukung gak keluarganya Kak? Alhamdulillahnya kalau dari keluarga itu mendukung aja, karena kan pramuka itu hal yang positif ya. Kebetulan juga kakak dan ayah itu suka ya kegiatan-kegiatan di luar, jadi kayak udah tahu aja lah pasti anaknya berkegiatan positif gitu. Bener banget nih kakak semua, jadi jangan ragu ya buat kegiatan pramuka, apalagi di Pramuka Sleman. Betul. Oke, lanjut lagi, kita mau ngobrol tentang Kak Lina nih juga selain di kegiatan Barata, kalian juga aktif juga di Pembina Pramuka. Yang tahu Pembina Pramuka mana aja, silahkan Kak Lina bisa cerita. Oke, kalau pembina itu awalnya di SMP 1 Turi. Nah itu karena membutuhkan
pengganti. Nah itu terus coba-coba membina di situ kayak gitu Kak. Keren banget nih Kak. Iya. Oke, itu tadi tentang Kak Lina ya, perkenalannya Kak Lina, seru banget ya obrolan kali ini. Kita lanjut lagi setelah jeda kali ini. Saya pertama kali mengikuti Barata yaitu yang ke-38 dengan tema pada waktu itu The Majesty of Merapi. Ke-32 jadi peserta. Kalau jadi peserta itu di Barata ke-32 Kak. Kalau yang jadi Sanggarja itu di Barata 35, spesial banget di Covid. Yang ke-33. Karena kan saya ingin mengikuti kegiatan yang di situ kita bisa mengetahui apa potensi yang ada di kabupaten saya yaitu Kabupaten Sleman, dan juga saya ingin memperdalam kegiatan di pramukaan, dan juga saya ingin mengetahui apa aja potensi yang ada di Kabupaten Sleman. Dulu tuh awal-awal diajak kak kelas sih, terus habis itu ketagihan karena seru. Awalnya sih coba-coba lah kok enak. Nah terus saya juga lanjut ikut di Sanggar Kerja seperti itu. Karena itu adalah hal yang baru untuk saya. Manfaat mengikuti Barata sesuai dengan tujuan saya, yaitu kita bisa mengetahui tentang potensi yang ada di Sleman, tentang apa yang ada di Kabupaten Sleman, serta kita bisa mengetahui tentang kegiatan kepramukaan yang ada di Kabupaten Sleman itu apa aja. Banyak sih, kita nambah relasi karena kan ini sih banyak pangkalan-pangkalan yang ikut, jadinya kita sharing tentang pramuka di pangkalannya. Terus habis itu ada kompetisinya juga, seperti itulah. Banyak sih. Yang pertama terutama kegiatan menantang ya, teman-teman nanti ikut Barata itu bertemu dengan teman-teman dari pangkalan yang lainnya. Nanti kita berkompetisi mendapatkan juara dan mendapatkan piala di kegiatan-kegiatan seperti itu. Menambah relasi, menambah pengetahuan dan keterampilan. Di Barata ke-39 saya menjadi penanggung jawab tim seksi etape. Kemarin jadi seksi konsumsi, masak-masak. Jadi warga SK spesial banget karena tiba-tiba dari sekretaris jadi warga SK. Jadi koor acara. Oke, kita flashback lagi Kak Lina tentang Barata ke-39 tadi. Dulu temanya apa sih Kak? Jadi yang ke-39 ini temanya adalah Dolan Wisata Sleman. Oke. Bagi kakak yang belum tahu, Barata Sleman tuh diselenggarakan dari tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan 1 Januari 2025. Itu Barata ke-39 ya Kak Lina? Iya, betul. Oke, rute Dolan Wisata Sleman. Itu lewat base camp mana aja Kak kalau boleh tahu kemarin? Jadi yang pertama itu di awalnya ya startnya itu di lapangan Pemda Sleman. Nah, itu kita di upacara pembukaannya di situ. Jadi nanti semua peserta registrasi di situ, kemudian nanti akan dilepas untuk jalan menuju ke arah Minggir. Itu di lapangan Sendang Sari. Nah, di lapangan Sendang Sari itu nanti kan peserta jalan. Nanti di lapangan Sendang Sari mereka mendirikan tenda masing-masing. Terus nanti berkegiatan kayak ada kegiatan prestasi, ada kegiatan materi seperti itu. Kemudian lanjut hari berikutnya, hari yang kedua itu dari lapangan Sendang Sari menuju ke lapangan Sumber Arum. Nah di Sumber Arum itu nanti juga sama, setelah sampai registrasi terus mendirikan tenda juga terus dilanjutkan giat-giat. Kemudian dari lapangan Sumber Arum kemudian ke lapangan Melati. Banyak banget ya Kak rute yang dilewati dan juga base campnya. Itu kira-kira berapa kilometer Kak selama 5 hari 4 malam itu? Kalau yang Barata ke-39 ini kurang lebih 65. Wah, panjang banget ya Kak. Lumayan ya. Keren banget. Pesertanya berapa sih Kak jumlahnya kemarin? Jumlah pesertanya kita di 700 peserta. Wow. Ya itu peserta kalau sama panitianya sekitar kurang lebih 800. Pasti warga Sleman yang kemarin dilewati rutenya seru banget tuh, bisa lihat kakak-kakak pramuka yang jalan kaki bawa beban banyak gitu ya Kak ya. Betul. Dan mereka jalan gitu kan, maupun hujan maupun panas itu mereka tetap jalan. Wah,
semangat banget mereka guys. Oke lanjut Kak Lina, kita juga pengen tahu nih di Barata tuh apakah cuma jalan kaki aja atau ada giat-giat apa yang biasanya dilakuin gitu Kak kemarin? Oke, jadi di Barata itu nggak cuma jalan, jadi jalannya itu kita juga harus kayak apa ya namanya, kayak cepet-cepetan gitu loh Kak. Jadi nanti sangga apa nih yang bakalan mendapatkan tunggul, karena tunggul itu nanti didapatkan dari mereka jalannya itu. Nah kemudian nanti selain etapa itu juga disebut etapa, kemudian ada giat prestasi. Giat prestasi itu dibagi dua, ada yang sangga, ada yang pangkalan. Gitu. Nanti ada macam-macam, itu ada banyak banget ya. Kemarin ada yang melukis, kemudian ada giat fashion show, pentas seni, itu ada banyak. Nah kemudian selain giat prestasi juga ada giat materi tentang wisata di Sleman, karena tema kita ya sesuai dengan wisata Sleman. Kemudian ada giat bakti kepada masyarakat seperti itu. Wah, keren banget nih, banyak banget ya giatnya ya Kak Lina. Oh ya kemarin kerja sama dinas apa aja Kak di Barata ini? Yang pasti yang pertama itu dinas pariwisata dengan pertanian, kemudian juga ada DLH Koperasi, DLH Komunikasi Operasi, ya itulah banyak karena kita di Tingkat apa? Tingkat Dinas Pariwisata, kabupaten, Polres. ya karena kita di tingkat kabupaten ya Kak, jadi kita emang kerjasamanya sama dinas-dinas gitu. Banyak banget ya mitra di kegiatan Barata 39 kemarin, dan kita juga pengen tahu nih Kak Lina, di acara puncak atau di malam Wirapatinya itu kemarin ada acara apa aja sih Kak, sampai kayaknya tuh rame banget kemarin di lapangan Pemda malam tahun baru itu. Benar banget, jadi acara puncak Barata itu di malam tahun baru itu nanti ada pentas seni. Pentas seni dari peserta, jadi peserta itu kan nanti akan menampilkan pentas seni dari masing-masing pangkalannya, kemudian nanti akan diambil finalnya. Nah, ada finalnya. Finalnya itu nanti akan ditampilkan di panggung besar saat malam hari itu. Kemudian juga ada fashion show, ada penobatan Binatole, terus ada Wah ya keren banget sih Kak. Itu di hari terakhir berarti pengumumannya atau apa? ya. Jadi setelah itu nanti hari selanjutnya itu di tanggal 1-nya itu nanti akan pengumuman kejuaraan dari giat-giat yang udah peserta lakukan itu Kak. Keren banget ya kakak-kakak semua kegiatan Barata ke-39 ini. Dan tahun ini 2025 ada Barata lagi ya tentunya ya Kak, karena ini merupakan tradisi Pramuka Sleman untuk selalu mengembara di akhir tahun sampai dengan awal tahun setiap tahunnya. Dan tahun ini ke berapa Kak? Tahun ini Barata ke-40. Oke, stay tune ya kakak-kakak buat ikut di kegiatan Barata 40. Nah itu bisa diikuti kakak-kakak dari sekolah tingkat apa sih Kak Lina? Untuk pesertanya sendiri dari tingkat SMA Sederajat ya, SMA, SMK, MA, silahkan nanti bisa mendaftar semuanya, kita ramaikan bersama-sama. Wah, oke, catat ya kakak-kakak semua, teman-teman SMA, SMK, pondok pesantren atau MAN gitu ya kakak Lina. Kemarin juga banyak banget yang ikut. Totalnya berapa pangkalan sih Kak? Kurang lebih? Kemarin ada 35 pangkalan. Wah, banyak banget kakak-kakak di Sleman tuh. Ada 35 pangkalan dan tadi ada sekitar 800 total dengan panitia dari Barata Sleman ke-39 ini. Oke, seru banget obrolan dengan Kak Lina. Kita jeda lagi kakak-kakak. Oke, selamat datang di Ngompas, ngobrol bareng Pramuka Sleman. Oke, di segmen ketiga ini kita akan ngobrol lagi dengan Kak Lina nih. Oke, Kak Lina, tadi setelah bahas-bahas tentang Barata Sleman ke-39, kira-kira manfaatnya apa sih buat kegiatan Barata ini ke kakak-kakak semua? Kalau yang mau ikut, boleh ceritanya. Nah, oke teman-teman, ya manfaatnya itu banyak banget ya. Yang pertama dari latihan-latihannya itu sendiri, jadi melatih peserta untuk menyampaikan ide-ide mereka. Kan jadi dari giat-giat prestasi itu mereka harus gimana caranya mereka menampilkan yang terbaik gitu kan. Nah itu melatih ide mereka, memunculkan ide-ide baru, kreativitas mereka. Kemudian itu juga bisa manfaat lainnya itu untuk Saking banyaknya peserta itu Kak,
gimana? Mempererat apa gitu persaudaraan ya pasti? Ya, yang pasti mererat persaudaraan antar Pramuka Sleman. Jadi kan biar kita saling mengenal dari pangkalan satu ke pangkalan yang lain. Kemudian juga melatih fisiknya, kan jalan jauh ya tuh Kak. Jadi biar sehat, bisa tahan dari hujan panas gitu. Oke, benar banget nih. Kakak bisa dengar tadi manfaat dari kegiatan Barata Sleman ke-39. Dan tahun ini akan ada Barata lagi ya ke-40. Oke, tunggu ya kakak semua pendaftarannya. Oh iya, Kak Lina sebagai Ketua Saga Kerja. Tentunya Kak Lina nggak sendiri ya. Itu bakal ada kemarin pas mau mendaftar itu akan ada open recruitment atau apa gitu Kak Lina? Oh iya, buat teman-teman juga sekalian, jadi Barata Sleman itu nggak cuma dari Dewan Kerja, tapi juga namanya Sangga Kerja. Jadi Sangga Kerja itu satu kepanitiaan gitu. Nanti Dewan Kerja Cabang Sleman akan membuka open recruitment untuk seluruh Pramuka Sleman. Ya, bisa daftar nanti sesuai divisinya apa, pengen bantu di apa, nah itu nanti bisa daftar. Ya, pokoknya harus stay tune terus di Instagramnya Dewan Kerja Cabang Sleman. Wah, keren banget sih Kak Lina. Oke, penutup Kak Lina, kita pengen tahu apa semangat Kak Lina bisa bertahan sampai saat ini di Pramuka Sleman. Apa sih pesan-pesannya buat penonton kakak-kakak semua juga tahu nih apa motivasi kakak sampai detik ini bisa bertahan di Pramuka Sleman. Yang pasti jangan selalu memandang pramuka itu yang tidak, karena pramuka itu seru banget, temennya banyak banget, relasinya juga banyak, kita bisa kenal orang dinas, kita bisa kemana-mana lewat Pramuka Sleman ini, gitu kan. Jadi jangan lupa untuk join. Wah, keren banget sih Kak Lina. Oke, makasih banyak Kak Lina udah sharing di podcast Mempas ini, ngobrol bareng Pramuka Sleman episode pertama. Terima kasih banyak. Dan oke, kakak-kakak semua, terima kasih juga udah nonton kita sampai detik ini. Dan tetap stay tune, kita akan bahas tentang banyak kegiatan lagi di Pramuka Sleman. Tentunya nggak cuma Barata ya Kak Lina ya. Kita sebagai Dewan Kerja Cabang Sleman juga banyak kegiatan. Kayak ada apa aja Kak Lina? Barata Sleman tentunya itu, kemudian ada sidang paripurna cabang, kemudian ada Raimuna, ada perkemahan Nirakarya, ada juga kegiatan kepemimpinan, ya Jota-Joti juga ada, kegiatan kepemimpinan juga ada ya Kak Lina ya, kayak KPDK, LPK, kemudian Dian Pinsat, dan masih banyak lagi kakak-kakak. Oke, stay tune terus, ngompas ngobrol bareng Pramuka Sleman bersama saya Kak Farah. Sampai jumpa.